Saat Eka bertanya tentang mengapa terus menulis di usia senja dan Sapardi menjawab bahwa pilihan itu dilakukan demi terhindar dari pikun. Seperti itulah siasat Sapardi yang mungkin tidak mudah untuk dilakukan banyak orang. Puisi bisa membuat diri seseorang jauh lebih baik. Jiwanya akan kuat dan baik hati. Kira-kira inilah salah satu pesan yang saya catat kala itu dalam salah satu rangkaian acara Makassar International Writer Festival tahun 2017. Sapardi yang kala itu ditemani Aslan Abidin bercerita tentang masa-masa ketika dia menulis. Hari itu juga dilangsungkan pameran manuskrip puisinya di Rumata Arspes. Di hari kematiannya, saya bisa melihat betapa banyak respon positif dari para pembacanya. Bahkan, di luar dari orang-orang yang bergelut dalam dunia sastra, Sapardi seolah menyentuh banyak lapisan dengan karya-karyanya. Sesuatu yang tentu tidak mudah untuk dilakukan seorang penulis, terlebih lagi seorang penulis puisi. Beberapa obituari dapat kita baca dan hayati. Betapa Sapardi telah meninggalkan jejak yang berkesan bagi mereka. Sikapnya yang sederhana, serta puisi-puisinya yang kuat dan dinikmati berbagai lapisan, membuatnya akan terus dikenang. Saya tentu bukan orang yang punya banyak kenangan langsung bersama Sapardi. Akan tetapi, karya-karya beliau jelas punya peran penting dalam cara pandang saya memahami puisi. Di halaman belakang Rumata Arspes, saya bahkan sempat bertanya tentang pekerjaannya sebagai dosen sastra. Beliau bercerita bila sebelum menjadi dosen, dia sempat melamar di beberapa tempat namun ditolak. Dosen menjadi pilihan yang dianggap tersedia dan bisa dia lakukan. Dosen juga tidak bisa menjadi alasannya untuk berhenti menulis, bahkan harus membuat dia semakin giat menulis. Tentu berbeda dengan kebanyakan dosen pada umumnya. Beberapa mahasiswanya bahkan berinisiatif untuk membuat musikalisasi puisi-puisinya. Sapardi memang dikenal sebagai pribadi yang ramah. Musikalisasi itu pada akhirnya membuat puisinya lebih dikenal luas masyarakat. Medium puisi mampu menjelma dan berkembang lebih dari yang kita bayangkan. Selain itu, saya mengenal Sapardi sebagai seorang penerjemah. Kita bisa menemukan terjemahan Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway yang masih banyak beredar di toko-toko buku saat ini. Sapardi juga pernah menerjemahkan beberapa puisi-puisi dari klasik hingga modern. Namun sayangnya, terjemahan-terjemahan itu kini sulit ditemukan. Kita tentu akan beruntung jika penerbit kembali berniat menerbitkannya. Saya dan Sapardi lahir di bulan Maret. Fakta itu kadang memberikan sebentuk kepercayaan agar saya menulis puisi atau percaya pada diri saya sendiri untuk tetap menulis puisi. Selain Sapardi, ada beberapa penyair yang kebetulan saya ketahui lahir di bulan Maret, seperti Paul Verlaine, Robert Frost, Cesar Vallejo, dan beberapa nama lainnya. Ini mungkin kebiasaan yang ganjil, tapi entah mengapa ini cukup berarti bagi saya. Kepergian Sapardi tentu akan membawa kesedihan yang akan begitu panjang untuk dikenang. Karya-karyanya yang sejak lama hingga sekarang terus kita sentuh akan menjadi bukti bila Sapardi tak pernah benar-benar hilang. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari sosok beliau. Terakhir, di salah satu catatan Eka Kurniawan yang merekam peristiwanya bersama Sapardi. Saat Eka bertanya tentang mengapa terus menulis di usia senja dan Sapardi menjawab bahwa pilihan itu dilakukan demi terhindar dari pikun. Seperti itulah siasat Sapardi yang mungkin tidak mudah untuk dilakukan banyak orang. Di usia sekitar 80 tahun, Sapardi terus menulis dan berkarya. Kehilangan kita akan Sapardi semoga membawa kita pada kedalaman makna yang disimpan atau diselipkan dalam tiap bait-bait puisinya. Di masa depan, kita berharap puisi-puisi selalu hadir dengan kekuatan atau keajaibannya masing-masing. Puisi-puisi Sapardi telah membuktikan bahwa kesederhanaan kata mampu menyimpan makna yang lebih dan menyentuh banyak pembaca. Sedangkan pribadi Sapardi, seperti yang beliau ceritakan di halaman belakang Rumata, hasil dari menemui dan memaknai puisi yang bertahun-tahun menemaninya. Sapardi yang baik hati,
Berbahagialah selalu dalam puisi, dan semoga kian banyak yang membaca dan percaya pada puisi.